Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amalia akan menjelaskan materi tentang tes dan non-tes untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pengertian tes dan non-tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Perbedaan tes formatif dan sumatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru, dan tes yang dilakukan setiap kali selesai dipelajari suatu unit pelajaran tertentu. Sedangkan tes sumatif adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun. Tes bahasa. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis menurut Ciwandono 2018 halaman 12. Contoh tes bahasa. Tes berbicara. Kata-kata itu dirangkai dalam susunan tertentu menurut kaidah tata bahasa dan dilafalkan sesuai dengan kaidah pelafalan yang sesuai sebagai suatu bentuk penggunaan bahasa lisan yang harus diberikan dalam mengupayakan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti seperti yang dimaksudkan oleh seorang pembicara. Tes bunyi bahasa. Sasaran tes bunyi bahasa secara umum meliputi seluruh penguasaan sistem bunyi bahasa, baik dalam mengenal dan memahami bunyi bahasa secara pasif reseptif maupun dalam bentuk melafalkan dan menggunakan bunyi bahasa secara aktif dan produktif. Tes membaca. Tujuan pokok penyelenggaraan tes membaca adalah mengetahui dan mengukur kemampuan untuk memahami bahan bacaan. Tes kosakata. Tes kosakata berkaitan dengan penguasaan makna kata-kata di samping kemampuan menggunakannya pada konteks yang tepat dan tempat yang tepat pula dalam wacana. Tes kesastraan dan contohnya. Tes kesastraan adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan membuat karya-karya yang tergolong sastra yang dianggap telah memiliki nilai sastra. Contohnya membaca dan menulis puisi, membuat cerpen, menulis pantun, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.